Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama fi lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulul karim, amma ba'd. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah, kita sudah berada tanggal 26, berarti tinggal 2 kali lagi yang namanya malam Lailatul Qadar, yaitu tanggal 27 dan tanggal 29. Lalu seberapa urgent, penting dan utamanya kenapa kita difokuskan di 10 yang akhir ini? Yang pertama, intensitas malaikat itu beberapa kali lipat lebih turun di 10 yang akhir. Dan tugas pokoknya kita tahu semua adalah min kulli amrin, di segala urusan kita yang kita minta, yang kita rencanakan, yang kita mau diijabahi, ya saat itu, karena umat Rasul itu 2 kali dalam setahun boleh merubah takdir. Yang pertama yaitu wukuf di Arafah dengan ibadah haji. Yang kedua, kata Rasul, temukan bulan suci Ramadan dengan paket malam Lailatul Qadar. Silahkan minta di situ. Nah, ini termasuk saudara-saudaraku yang lagi jomblo nih, yang expire 2021 yang belum laku. Nah, minta sudah fokus. Kan banyak ini yang kelihatannya ini wajah tuh ini masih belum laku. Iya, angkat tangan Pak orangnya, coba lihat. Maju ke depan, nanti kita ruqyah sekalian. Siapa tahu ada faktor X kan? Nah, faktor X itu kalau masuk ke dalam tubuh belum tentu bisa dibersihkan dengan sholat. Tergantung taklimnya. Mengerti nggak dia cara menghilangkan aura negatif itu? Biar dia baca ayat kursi, dia ketawa aja di dalam. Karena kenapa? Ya karena dia dari dimensi radio FM, baru yang punya diri main di SW, di MW, ya nggak nyambung. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu, nggak pernah masuk ke sini, ya dia ketawa-ketawa aja. Coba masuk pakai surah 8 ayat 2 Al-Anfal itu. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Allah sudah jelas tuh kasih tahu bagaimana meruqyah diri itu. Kan kita bisa ngerasa itu. Kalau kita suka, perempuan tuh nggak suka. Kalau perempuan tuh suka, aku nggak suka. Itu kan sudah ada like and dislike di dalamnya itu. Berarti ada faktor X itu. Nah, koreksi sudah. Nah, ini sudah gunanya Ramadan imanan wa ihtisaban itu. Iman karena Allah selalu mengadakan muhasabah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa ini putus nyambung terus ini? Kenapa tidak pernah lanjut ya Allah? Beri saya petunjuk, perlihatkan ya Allah, ada apa dengan diriku? Nanti Allah buka itu, entah di sini, entah di sini, atau di pelupuk mata, diperlihatkan asbab kenapa terjadi tolakan-tolakan terus. Inilah hebatnya umat Rasul ini. Ya tapi itu tadi syaratnya ada di dalam sini. Kalau kolbunya tidak biasa dibersihkan, ya sulit. Padahal cara membersihkannya kan gampang. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, hadirin jamaah enggak tahu kan kalau Ustaz Salam mainkan zikir batin tadi yang itu kan ada isinya, bukan sekedar dibaca begitu saja. Makanya kalau tidak tahu yang naik turunnya nafas itu isinya apa, biar cangkem lambung untung sampai baca 5 juta, enggak akan ada hasil. Kenapa? Karena enggak ketemu sama yang punya diri. Jadi mabur ke sana kemari.
Itu perlunya istiqomah. Makanya diberi rujukan dua kan sama Allah. Surah 7, 55, 56 itu jahar dan sir bersuara. Surah 7, 204 amalan bil qalbi dan amalan bil ruh. La harfin wala sautin, kada ada huruf, kada ada suaranya. Jadi sudah ada rujukan itu dikasih tahu oleh Allah. Kamu mau pakai yang bersuara apa mau yang diam? Itu dalilnya dua tadi. Al-A'raf 5556 bersuara untuk amalan jahir tubuh. Al-A'raf surah 7 205 untuk amalan bil qalbi, enggak bersuara, enggak pakai huruf. Rambutnya siapa ini panjang masuk di mulutnya Ustaz Salam. Ini pelet. Ustaz Salam juga gitu. Dulu waktu aktif di tarekat Naqsabandiyah, Ustaz Salam suka diserang. Khutbah Jumat aja diserang. Hebat kan? Turun dari khotibnya begini aja jalan Ustaz Salam, tidak bisa bergerak. Ayo, cuman bahas tentang masalah syirik aja. Rupanya ada di seputar situ yang kerjaannya memang begitu. Langsung aja ke rumah guru, bah, tidak tahu ini habis pulang khotbah ini kenapa leher tidak bisa berputar ini. Oh, kurang ajar anakku diganggu, dipukulnya tangannya Ustaz Salam begini sama bahu, besok dapat kabar meninggal. Coba jadi Ustaz Salam husnuzon aja kan, bahas tentang masalah syirik, tentang dukun. Lupa ya, situ ada dukun. Gak usah dikasih tahu tempatnya, nanti bapak cari. Yang penting di seputar Gunung Polisi waktu itu Ustaz Salam. Gak usah dikasih tahu tempatnya, seputar itulah. Besok dapat kabar meninggal, ditanya siapa itu orang biasa datang ke situ minta anu. Oh ya itu sudah. Coba dulu Ustaz Salam bangga pakai cincin yang merah delima yang diberi almarhum bapak haji tahun 70 sekian, pakai. Setiap kali datang salaman selalu dibeginikan mata cincinnya Ustaz Salam itu. Akhirnya 3 kali Ustaz Salam penasaran ada apa bah? Loh, jadi kamu nggak tahu kalau selama ini kamu diikuti sama jin yang ada di cincinmu itu? Astagfirullah. Nah coba, apalagi kalau bapak pakai cincin yang begitu yang ada permatanya, lalu berhubungan sama istri. Siapa yang ngerjain istri? Halo? Makanya ada istri pernah merasakan dia mendengar tapi tidak ada wujudnya. Coba, berarti 2 kali ngejan dia. Yang satu anaknya jin, yang satu anaknya Om Jun. Jin dan aja hati-hati itu yang suka pakai cincin berhubungan. Dia bisa masuk di batu itu, padahal kan itu padat itu. Masuk ke dalam situ. Nah sejak mulai itu Ustaz Salam tidak mau lagi pakai cincin yang pakai permata. Bisa masuk dia. Kan bangga kita kalau ada cincin-cincin, apalagi tahun berapa kemarin tuh yang orang lebih senang duduk jongkok. Tahun berapa itu? Yang gila batu itu. Ada orangnya di sini, mantannya ada. Nah kalau ada maju aja di sini, nah kita rupanya sekali. Kok aneh itu, nah batu digosok-gosok. Ya Allah ya Karim. Kenapa kita cinta sama benda-benda begitu? Lihat aja di tubuh kita ini kan unsur alam, ada batu, ada besi, macam-macam unsur. Makanya pasti ada kesukaan tentang benda itu. Nah kesukaan itulah dimasuki sama khodam. Akhirnya nggak sadar muncullah yang namanya cincin buntat. Kalau cincinnya aja buntat, orangnya pasti sholatnya apa sih kalau tampar? Karena pakai cincin buntat. Belum lagi yang pakai isim raja wapak di pinggang yang dirajah, yang diuntel masuk dimakan itu lagi. Ya Allah, Ustaz Salam pernah nangani itu sebelum COVID. Ibu-ibu dari mana? Dari Kalteng, Ustaz bisa buang susu. Hah? Kenapa? Dulu saya dengan suami itu saya pakai di semua badan, utamanya yang bagian anggota V katanya. Terus ya sekarang suami saya sudah seiring dengan usia, dia bilang gitu.
Terus yang pasang siapa? Sudah meninggal. Terus kenapa minta lepas sama Ustadz Salam? Kan bukan Ustadz Salam yang pasang. Ya, orangnya sudah meninggal. Nah, kayak mana itu? Ya sudah, kalau kamu percaya, Ustadz Salam tabokin aja, mau ambil sorban. Tapi bukan yang ini, kalau ini langsung muntah darah memang. Hebat kan? Karena ini dikasih orang nih dari Tarim ini, dari Tarim ini. Tarim itu di mana? Hah? Dari Yaman. Ini baru aja umurnya baru 2 bulan kali ini. Jadi karomahnya masih. Ambil sorban, bacakan ayat-ayat penglebur yang ada di Al-Baqarah, Alif Lam Mim 5 ayat, Al-Baqarah 25 5 ayat, kursi lillahi ma fis sama 285 286. Jangan lupa penglebur Yasin 6667, walau nasya lamasaknahum walau nasya latomasna itu asli penglebur itu. Kalau itu dipakai, dia keluar begini nah matanya, nggak akan bisa pulang ke keluarganya karena matanya buta. Atau alternatif kedua, badannya itu kayak diputus-putus, seperti kayak dimutilasi, hancur lebur di badan itu. Makanya kalau tidak urgen, jangan dibacakan Yasin 6667. Jangan, kasihan makhluk bangsa jinnya. Terus salah pukuli mulai dari kepala, muka, dada, perutnya, pinggulnya, kakinya, bagian kemaluannya. Baru kelihatan sudah mukanya. Tadinya kayak mak lampir. Kalau kayak begitu kan nggak bisa lagi kita kasih makankan apa namanya pisang emas atau dikasih minum apa kelor apa gitu. Nggak usah, langsung tabok aja. Izin sama Allah dulu, karena ini kan ilmunya orangnya juga sudah meninggal. Nanti seminggu datang lagi ke sini. Nanti Ustaz Salam ajari mandi untuk penetralisirnya. Datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hilangkan aura negatif di tubuhku lahir batin karena Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu aja penetralisirnya. Terus saja diamalkan berulang-ulang. Nanti terakhir baru ditutup dengan mandi yang Ustaz Salam ajarkan di sini, yang namanya mandi 9 atau mandi taubat. Siram yang kanan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Gufronaka ya Allah. Yang bahagian kanan di sini bilang, ya Allah, tobatkan tubuhku yang bahagian kanan lahir batin kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gufronaka ya Allah. Sini bilang, ya Allah, tobatkan tubuhku yang bahagian kiri lahir batin kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gufronaka ya Allah. Tobatkan tubuhku ujung rambut sampai ujung kaki lahir batin kan Allah. Jadi ada step by stepnya itu amalan itu. Jadi tidak langsung. Makanya orang-orang yang Ustaz Salam lihat yang di ruqyah itu, habis itu dikasih amalan, pulang nanti kumat lagi itu. Kenapa? Ya harusnya dipagari dulu tubuhnya yang bersangkutan, dibikinkan air sugesti untuk metabolisme di tubuh. Kalau ada serangan dia bisa nolak sendiri. Baru suruh baca yang di sunnah Riyadhus Shalihin itu. Setiap habis subuh, habis asar, habis maghrib, mau tidur, jangan tidak baca 3 surah yang terakhir. Kalau mau sempurna Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bahkan Rasul ada yang disapukan di badannya 3 surah itu di 3 waktu sholat. Habis zuhur, habis asar, habis maghrib, dan habis subuh. Dan kalau mau tidur, begitu caranya. Dan kalau sudah ada faktor X, jangan tidur di bawah jam 12, karena demarkasinya sudah lain. Kalau menjelang maghrib, demarkasinya jin setan turun ke langit dunia. Kalau sudah jam 00, demarkasinya tatanazzalu alaihimul malaikah. Itu yang turun. Makanya habis sholat Isya pulangan semua, jam 12 baru balikan sahabat itu untuk pergi sholat qiyamul lail. Sehingga dari jam 00 sampai jam 04 berikutnya makan sahur, menunggu jeda sebentar, lalu melakukan sholat subuh. Begitu qiyamul lail yang dilakukan Rasul. Ya, sampai di sini ada yang mau tanya, dipersilahkan.
Kalau tidak ada, kita pulangkan. Halo, ada yang mau ditanya? Khususnya yang jomblo-jomblo tadi yang belum laku, atau yang sudah laku tapi belum punya keturunan. Sudah ke dokter SPOG periksa macam-macam, belum jadi-jadi juga. Silahkan kalau ada mau konsultasi. Halo? Halo, ada orangnya ini. Bilang ya Mas Jamal, nanti banyak yang nanya Pak Ustadz. Iya, siapa takut. Sekalinya begitu ditanya enggak ada enggak. Halo? Ada yang mau ditanya? Khususnya yang di rumah ini, siapa yang lagi uzur? Sudah mindsetnya kita fidyatun to'abu miskin. Jangan lagi pakai nanya-nanya, Mak, Pak, masih kuatkah puasa? Orang sudah tahu dia marid, sudah tahu uzur, sudah tahu tua, sudah tahu ngelilu, berak ditilam, berak diranjang, masih juga nanya. Tugas kamu itu tutohir wa tuzakki, bersihkan kemaluan lubang duburnya, wudukan, habis itu subuh waktu menjelang sahur diniatkan disuruh makan sahur walaupun dia cuma satu kurma dan seteguk air zam-zam. Ya Mak, Pak, berniat, aku niat makan sahur di bulan Ramadan karena Allah. Ya, makan sedikit kurmanya. Tuh, sudah mendapatkan berkah Ramadan 30 atau 29 hari. Dapat dia pahala. Selesainya, kita yang lanjutkan fidyatun to'amu miskin. Suruh pilih, Kemenak sudah turunkan, ada yang 30.000, ada yang 60.000. Kenapa 30.000? Berarti hitungan satu kotaknya 15.000. Kalau 60 hitungan kotaknya berarti satu kotaknya 30.000. Nah, uang kita mampu yang mana? Silahkan. Dan itu tidak bisa langsung, sini kok, kamu orang miskin, oh ini fidyahnya istriku, terimakan. Mana bisa? Karena fidyah itu rentetannya dengan innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Di situ ada badan amil. Nah, badan amil inilah yang mengelola seluruh kepentingan fakir miskin, termasuk fidyah untuk fakir miskin. Setornya ke situ. Tidak boleh langsung, tidak ada berkahnya. Nah, sama kita ada rezeki banyak langsung ke panti, ke pondok, ke pesantren, tidak bisa. Ayatnya surah 2 250. Yas'alunaka madza yunfikun. Muhammad, kalau mereka tanya kepadamu tentang infak, qul ma anfaqtum min khair. Apa saja yang kamu infakkan itu harus yang terbaik. Makan apa? Beras dolo. Naikkan rojolole, cap begawan, cap serai atau mangga. Jangan berada di beras dolo. Kalau di rumah sakit hari-hari makan itu juga dijakati. Di ruangan ICU dia begini, berarti pasien itu kenapa? Tapi kalau berarti panjang umur. Kalau sudah berarti mati amalan kita. Oke, tetap di beras dolo tapi dinaikkan, jangan 3 kilo, isi 4 kilo atau 5 kilo, tutup mulutmu. Kenapa? At-Tolak ayat 2 dan 3 di sana. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti setelah Ramadan, 11 bulan setelah itu ada rezeki yang Allah tutup, yang tiba-tiba didatangkan dalam keadaan kamu bingung, dalam keadaan kamu sulit. Karena kamu memberikan di jalan Allah tidak pakai ngomong. Ini dipelototinya badan amin. Ada apa? Itu enggak 3 kilo loh, 4,5 kilo. Astagfirullah. Ada lagi yang 50 dikasihnya. Pelototinya. Ada apa? Langsung bilang malaikat sekeknya. Ini kalau ada Ustaz salam kusuruh rukyah, orang ini bilang malaikat. Ya Allah. Coba kasih aja 100 gitu, nah niatkan di sini, ya Allah, untuk saudaraku sesama muslim yang tahun ini tidak mampu bayar zakat. Berarti 600 sekian penduduk Balikpapan yang muslim tahun ini tidak ada yang tidak bayar zakat, karena semua saudaranya menyatakan kuniatkan. Nah, ini sudah yang dibilang hadis bahwa orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun ba'duhum awliya'u ba'din.
Banyak aturan-aturan seperti itu kita melaksanakan tanpa kita sadar, itu tafsirnya hadis dan itu tafsirnya Quran. Berarti kita sudah naik ke ranah mengamalkan tafsir Quran. Jadi tidak menafsirkan, sudah mengamalkan. Jadi naik ke tingkatan tafsir amal, bukan ilmu tafsir. Ini banyak yang kita nggak sadari yang begini, bahwa itu sudah realisasi maksudnya hadismu itu, ya itu sudah yang kamu kerjain. Makanya tidak bisa langsung ke pondok, ke panti, ke pesantren. Al-Baqarah bilang, wabil walidai, bapak sama ibumu sudah ada di amplopnya. Oh nanti gampang setelah pulang panti, tidak barokah. Baru wabidil kurba, kerabat-kerabatmu yang sedara, sesusuan dan hubungan perkawinan, ini juga sudah ada amplopnya. Oh gampang, tidak barokah. Baru berikutnya wal yatama wal masakin, anak yatim, orang miskin. Di mana adanya? Di panti, di pondok, di pesantren. Obnis sabil, fisabil, dan selanjutnya. Itu kalau sifatnya pemberian kita dengan adik, makanya jangan ditelepon adik, ke rumah dek, ini bagi-bagi angpau. Tanya dulu, angpau apa ini? Kebetulan kakak ini ada zakat harta, jadi mau bagikan sama saudara. Oh mohon maaf bang, coba dibaca surah 9 ayat 60. Ada kan di situ adikmu? Coba. Jadi terbalik menggunakan ayat. Zakat fitrah dan selanjutnya itu khusus ranahnya At-Taubah 60. Kalau untuk orang bersaudara ranahnya adalah Al-Baqarah 250. Ini dicampur-campur bersilang-silang. Jangan mau diambil. Karena kenapa? Itu haknya fakir miskin. Jadi selama kita mampu kaya, tidak boleh adik kita ada yang miskin. Harusnya begitu. Kalaupun di kampungnya dia dianggap sama Pak RT orang miskin, itu urusannya orang Pak RT. Yang penting selama saya ada, adik harus ada dapat. Apa kata Allah? Fa'atidal kurba haqqahu, di dalam rezekimu memang sudah ada hak kerabatmu, yang minta atau yang tidak. Assalamualaikum, salam. Masuk dek, apa kabar, sehat ya? Mas mau pulang? Oh iya dek, hati-hati. Tuh malaikat di pintu sekenya. Itu saudaramu, dia punya hak di rezekimu setiap bulan. Kenapa nggak dikasih? Beras kah apa disuruh ambil, atau kasihkan sarung kah, atau ponaanmu kamu kasih duit kah? Kalau kamu benci sama iparmu, tuh. Sebab kumpulkan kiai ulama, habaib, ajunan yang hebat, yang katanya langitan. Kamu sakit, suruh doa. Antara orang-orang alim ini dengan doa saudaramu, doanya siapa yang paling diterima? Kembali ke surah Al-Baqarah, surah 14 Ibrahim ayat 41. Rabbik firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu pribadimu, keluargamu, orang lain. Jadi guru ke ulama habaib itu orang nomor 3. Kenapa dia lebih utama? Nah itu saudara nasab. Makanya anak-anak yang kecil yang 5 tahun ke bawah itu coba diajari metode syifa. Kalau bapak sakit, ambil tangannya, taruh di kepalanya. Nah bapak ini suka pusing, bilang dokter partigo tahu. Nah dia doain bapak. Baca apa bi? Ikutin Nabi ya. Ya Allah, ringankan sakit Nabi. Enak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enak. Cabut. Ya Allah, itu aja disuruh baca, hilang itu. Nah itu yang dibilang angel kit, malaikat kecil di rumah itu. Nah kan yang perlu kita jaga ini nah, supaya jangan sampai kencing sembarangan dia. Atau dia kencing tak cepok dekat kita, ini bau pesing. Anak itu, padahal malaikat dekat sama dia itu. Sakit bagian dada, apa suruh dia pegang, taruh tangan kita di atasnya. Ajarkan astagfirullahaladzim. Ayo nak. Ya Allah, ringankan sakit jantungnya Abi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seolah-olah mencabut sesuatu, sembuh itu. Itu hebatnya orang terdekat sama kita. Nah ini saja dulu apa yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti malam bisa kita i'tikaf. Dan 2 malam lagi yang berikutnya tanggal 29. Kita tunggu aja nanti.
Apakah kita lebarannya tanggal 1 atau tanggal yang benar? Amin. Mudah-mudahan yang jomblo dapat jodoh. Amin. Mudah-mudahan yang sudah punya istri dapat. Subhanallah. Gampang kok, tinggal ngomong sama istri, "Dek, aku mau nikah lagi. Boleh enggak?" "Silahkan mas." "Boleh." "Betul?" "Loh iya, aku bilang boleh." "Kapan kamu nikahnya?" 2 hari setelah lebaran, hari Jumat." "Iya." Pergi dia. Tapi kan yang mau diduakan ini kan pernah dengar ceramah Ustaz Salam. Makanya dia bilang, "Pergi mas, aku ikhlas." "Jam berapa kamu nikah?" "Jam 2. Sholatnya zuhur 2 rakaat. Dan dia sudah Salam kasih tahu, "Wa duburi watis salawatil maktubat." Di antara sujud utama yang terakhir doanya mustajabah. Habis baca subhana rabbiyal a'la, diam dia dalam hati, "Ya Allah, suamiku mau nikah jam 2, matikan Manu." Itu aja. Nggak bisa bangun itu Pak. Biar Bapak datangi Mak Erot, nggak bisa. Kruyuk. Muridnya Ustaz Salam tuh berarti. Subhanallah. Yuk kita berdoa. Tapi enggak ada ibu-ibu kan di sebelahnya? Enggak ada? Ada di belakang. Waduh, lupa tutup surah Yasin ayat 9. Sempat dengar dia. Ternyata ditutup dulu dengan Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim itu. Jadi dia hanya mendengar ceramah tapi enggak tahu isinya. Atau setelah buka mukena keluar dari masjid, hilang ilmunya. Ustaz Salam juga begitu ngerjain orang. Oh, ngecil nih orang. Keluar dari masjid hilang ilmunya. Nah itu, apalagi suka ngerasa nih guru ustadznya nih. Keluar dari masjid kamu, yang kamu dengar dari A sampai Z itu hilang. Tadi ustadz tuh bilang apa ya? Apa ya doanya tadi ya? Hilang itu. Mana orangnya? Ada yang suka ide hasad ini sama yang ceramah di depan. Mana? Coba lihat bro. Itu nanti akan terjadi pembengkakan hati yang bilang dokter lever. Dia mulutnya tapi hatinya tik, bengkak itu hati jadi lever. Kayaknya sering-sering aja ngomongin bosnya. Kena lever nanti kapok. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Warzil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat yawma yaqumul hisab. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma irham ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummata Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammad wa li jami' man amana bika. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minkum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.